wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi kami di sini dari kelompok 7 akan menyampaikan materi kami tentang hukum kepailitan dan kewajiban pembayaran hutang. Saya Ajeng Yovita Permatasari dan juga teman saya Asri Susanti, kemudian ada Alianti Salsabila, dan yang terakhir ada Arnindia Wahyutria akan menyampaikan semua materi-materi itu. Jadi simak baik-baik ya teman-teman dan jangan di skip-skip, oke? Terima kasih. Dasar hukum kepailitan. Jadi semula itu lembaga hukum kepailitan diatur di Undang-Undang tentang Kepailitan dalam Filementsverordening Staatsblad tahun 1905, 217 dan juga Jangsto Staatsblad tahun 1906, 348. Nah, karena perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi dan juga modal yang dimiliki oleh para pengusaha itu umumnya berupa pinjaman, di mana pinjaman tersebut didapatkan dari berbagai sumber. Undang-undang tersebut telah menimbulkan banyak kesulitan dalam penyelesaian utang piutang. Jadi, penyelesaian utang piutang juga bertambah rumit sejak terjadinya berbagai krisis keuangan yang merembet secara global dan memberikan pengaruh tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional. Kondisi ini tidak menguntungkan telah menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya. Undang-Undang tentang Kepailitan Filementsverordening Staatsblad 1905-217 dan Jangsto Staatsblad 1906-348 sebab itu telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Akan tetapi perubahan tersebut ternyata juga belum memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat, sehingga di tahun 2004 pemerintah kembali memperbaikinya lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau bisa kita sebut dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dan juga adapun BW secara umum khususnya di pasal 1131 dan juga sampai dengan pasal 1134. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sedangkan menurut kamus sendiri, pailit berarti bangkrut atau jatuh miskin. Dengan demikian, maka kepailitan adalah keadaan atau kondisi di mana seseorang atau badan hukum tidak mampu lagi membayar kewajibannya. Dalam hal ini adalah utangnya kepada si piutang. Nah, tampak bahwa inti dari kepailitan adalah sita umum atau baselang atas kekayaan debitor. Maksud dari penyitaan adalah agar semua kreditor mendapat pembayaran yang seimbang dari hasil pengelolaan aset yang disita. Di mana aset yang disita atau dikelola itu yang disebut pengurusan atau pemberesan dilakukan oleh kurator. Dalam hal terjadi kepailitan, yaitu debitur tidak dapat membayar utangnya, maka jika debitur tersebut hanya memiliki satu orang kreditur dan debitur tidak mau membayar utangnya secara sukarela, maka kreditur dapat menggugat debitur ke pengadilan negeri dan seluruh harta debitur menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditur. Namun, dalam hal debitur memiliki lebih dari satu kreditur dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk melunasi semua utang kepada para kreditur, maka akan timbul persoalan di mana para kreditur akan berlomba-lomba dengan segala macam cara untuk mendapatkan pelunasan piutangnya. Nah, kreditur yang belakangan datang itu kemungkinan sudah tidak dapat mendapatkan lagi pembayaran karena harta dari debitur tersebut sudah habis. Nah, kondisi ini tentu sangat tidak adil dong dan merugikan pihak kreditur yang tidak menerima pelunasan. Nah, oleh karena itu muncul lembaga kepailitan di dalam hukum. Lembaga hukum kepailitan muncul untuk mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditur dengan berpedoman pada KUHP, terutama pada pasal
1131 dan pasal 1132 maupun Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, di mana pasal 1131 KUH Per itu berbunyi, segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu. Dan untuk pasal 1132 KUH Per itu berbunyi, barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya. Hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing, kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Nah, jadi dari pasal kedua tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada prinsipnya setiap individu itu memiliki harta kekayaan positif dan negatif. Positif di sini itu disebut kebendaan dan negatif di sini itu disebut dengan perikatan, di mana kebendaan yang dimiliki individu tersebut akan digunakan untuk memenuhi setiap perikatannya yang merupakan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan. Nah, kemudian selanjutnya itu bagaimana sih syaratkan? Jadi syarat kepailitan itu telah dijelaskan di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, yaitu yang berbunyi, debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan salah satu atau lebih kreditornya. Nah, dengan demikian dari pasal tersebut dapat kita tarik kesimpulan dong, dikabulkannya suatu pernyataan pailit jika dapat terpenuhinya persyaratan kepailitannya itu, yang pertama, debitur tersebut mempunyai 2 atau lebih dari kreditor. Nah, kemudian yang kedua, debitur tersebut tidak membayar sedikitnya 1 utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Nah, untuk syarat-syarat lain dalam kepailitan itu, yang pertama ada pailit, berarti pemogokan pembayaran atau kemacetan pembayaran. Yang kedua yaitu debitur dalam keadaan berhenti membayar. Dengan putusan hakim dia dinyatakan pailit. Dan yang ketiga yaitu putusan pailit akan diucapkan hakim bila secara sumir terbukti adanya peristiwa atau keadaan yang menunjukkan adanya keadaan berhenti membayar dari debitur. Dan juga untuk yang terakhir, sumir terbukti berarti untuk pembuktian tidak berlaku peraturan pembuktian yang biasa. Ini ada di dalam buku nomor 4 KUHP Perdata. Nah, jadi asas utama Undang-Undang Kepailitan itu ada 4. Yang pertama itu cepat. Cepat di sini maksudnya adalah kan proses kepailitan itu lebih sering digunakan oleh pelaku usaha. Jadi memerlukan keputusan yang cepat. Nah, untuk yang kedua yaitu adil. Adil di sini berarti melindungi kreditur dan juga debitur yang beritikat baik serta pihak ketiga yang tergantung dengan usaha debitur. Nah, untuk yang ketiga yaitu terbuka. Terbuka di sini tuh berarti keadaan insolven suatu badan hukum harus diketahui oleh masyarakat sehingga tidak akan menimbulkan efek yang negatif di kemudian hari dan mencegah debitur yang beritikat buruk untuk mendapatkan dana dari masyarakat dengan cara menipu. Kemudian untuk yang terakhir yaitu ada efektif. Efektif di sini itu dimaksudkan untuk keputusan pengadilan harus dapat dieksekusi dengan cepat, baik keputusan penolakan permohonan pailit, keputusan pailit, keputusan perdamaian ataupun keputusan PKPU-nya sendiri. Seperti itu. Tujuan hukum kepailitan yaitu agar debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi hutangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh hutangnya maka seluruh harta bendanya itu disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan kepada semua krediturnya menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Undang-Undang Kepailitan. Fungsi yang pertama adalah untuk mengatur tingkat prioritas dan urutan masing-masing piutang dari para kreditor, terus mengatur tata cara agar seseorang debitur itu dapat dinyatakan pailit, mengatur tata cara menentukan kebenaran mengenai adanya suatu piutang kreditor, terus mengatur mengenai sahnya piutang atau tagihan. Selanjutnya adalah mengatur mengenai jumlah yang pasti dari piutang,
mengatur bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitur untuk pelunasan piutang masing-masing kreditur berdasarkan urutan tingkat prioritasnya. Selanjutnya, untuk mengeksekusi sita umum oleh pengadilan terhadap harta debitur sebelum pembagian hasil penjualan, dan mengatur upaya perdamaian yang ditempuh oleh debitur dengan kreditur sebelum pernyataan pailit dan sesudah pernyataan pailit. Selanjutnya adalah perlindungan kepentingan kepailitan perseroan yang terdiri dari kepentingan perseroan, kepentingan pemegang saham minoritas, kepentingan karyawan perseroan, kepentingan persaingan usaha yang sehat, dan kepentingan masyarakat. Sementara perlindungan kepentingan kepailitan masyarakat yaitu terdiri dari pajak yang dibayar debitur oleh negara, masyarakat yang memerlukan kesempatan kerja dari debitur, masyarakat yang memasok barang dan jasa kepada debitur, dan masyarakat yang tergantung hidupnya dari pasokan barang dan jasa dari konsumen atau pedagang. Selain oleh kreditur dan debitur sendiri, suatu permohonan pailit dapat diajukan oleh pihak-pihak lain, seperti yang disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Mereka adalah: yang pertama, kejaksaan untuk kepentingan umum. Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas. Yang kedua, Bank Indonesia dalam hal debitur adalah bank pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia. Pengajuan tersebut semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan. Yang ketiga, Badan Pengawas Pasar Modal atau BPPM. Dalam hal debitur adalah perusahaan-perusahaan efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian permohonan pailit. Mereka semua juga dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal. Yang keempat, ada Menteri Keuangan. Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, badan usaha milik negara, dan yang bergerak di bidang kepentingan publik. Selanjutnya, pihak yang dapat dijatuhkan pailit. Yang pertama ada orang perorangan, seperti pria dan wanita yang sudah menikah. Jadi pemohon adalah debitur perorangan yang telah menikah, maka permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali tidak ada pencampuran harta. 2. Perserikatan atau perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Contohnya, jika pemohon berbentuk firma, maka harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing anggota yang terikat pada seluruh utang firma. Jika ada utang yang belum dibayar, setiap pemilik wajib melunasi dengan aset pribadi. Yang ketiga, perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan yang berbadan hukum. Di sini ada 2, badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik contohnya Persero, PD, Perjan, Perum, BUMN, organisasi internasional, dan lain-lain. Dan yang badan hukum privat ini dibagi menjadi 2, yaitu profit dan non-profit. Profit sendiri ada UD, CV, PT, koperasi, dan non-profit seperti ormas, parpol, yayasan, perkumpulan. Yang keempat, harta warisan. Kepailitan terhadap harta warisan dapat diajukan walaupun oleh seorang kreditur. Namun, permohonan kepailitan tersebut harus diajukan sebelum lampaunya waktu 3 bulan sesudah diterimanya harta warisan itu oleh ahli warisnya, dan sebelum melampaui waktu 6 bulan sesudah meninggalnya si debitur atau pailit. Bab kepailitan. Kepailitan meliputi
seluruh harta kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit diucapkan, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan, kecuali tempat tidur, pakaian, alat-alat pertukangan, buku yang diperlukan dalam pekerjaan, makanan dan minuman untuk 1 bulan, alimentasi atau uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya. Debitur dari segi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang termasuk ke dalam harta pailit. Kepailitan hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitur pailit. Harta pailit diurus dan dikuasai curator untuk kepentingan semua kreditur dan debitur. Segala perbuatan debitur yang dilakukan sebelumnya dinyatakan pailit. Apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut secara sadar dilakukan debitur untuk merugikan kreditur, maka dapat dibatalkan oleh kurator, kreditur, atau gugatan yang diajukan curator demi menyelamatkan keutuhan harta pailit demi kepentingan kreditur. Selanjutnya, hibah dapat dibatalkan sepanjang merugikan harta kepailitan. Misal, penghibahan 40 hari menjelang kepailitan dianggap dibuat untuk merugikan para kreditur. Cara penundaan kepailitan ini dapat ditempuh dengan mekanisme pengajuan perdamaian. Debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur atau melakukan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Jika pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kepailitan dinyatakan berakhir. Kurator sendiri adalah orang yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor yang pailit di bawah pengawasan hakim dan pengawasan sesuai dengan harta undang-undang. Kurator wajib mengumumkan perdamaian tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian. Jika tidak ditentukan lain, kurator wajib mengembalikan kepada debitur semua benda, uang, buku, dan dokumen yang termasuk harta pailit dengan tanda terima yang sah. Meskipun terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum, namun kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum dalam pasal 293 ayat 2 UUK PKPU. Selain itu, terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali dalam pasal 295 ayat 1 UUK PKPU. Saya Arnindya Wahyutria. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu berkaitan dengan prosedur permohonan pailit. Jadi bagaimana sih prosedur permohonan pailit tersebut? Jadi prosedur permohonan pailit sudah diatur dalam pasal 6 UUK. Nah, terdiri dari 7 prosedur, yaitu yang pertama, permohonan pernyataan pailit diajukan kepada ketua pengadilan. Lalu yang kedua, penitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Lalu yang ketiga, penitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3, 4, dan 5 jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut. Jadi jika ketentuannya tidak sesuai maka dapat diajukan penolakan. Lalu yang keempat, penitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Lalu yang kelima, dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Jadi setelah 3 hari itu, maka pengadilan itu mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Selanjutnya yang keenam, sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Lalu yang terakhir yang ketujuh, alas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 5 sampai dengan paling lambat 25 hari setelah permohonan didaftarkan.
Lalu selanjutnya saya akan membacakan terkait materi upaya hukum. Nah, jika para pihak tidak puas terhadap keputusan pengadilan niaga dapat mengadakan upaya hukum, yakni kasasi. Nah, ini dijabarkan dalam pasal 11 UUK yang mengemukakan yang pertama, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke MA atau Mahkamah Agung. Lalu yang kedua, permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan dengan mendaftarkan kepada penitera pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit. Lalu yang ketiga, permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 selain dapat diajukan oleh debitor dan kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditor yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit. Jadi selain debitor dan kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama tersebut, kreditor juga dapat mengajukan permohonan yang bukan merupakan pihak pada persidangan. Walaupun kreditor bukan pihak pada persidangan yang pertama tadi, dia tetap bisa mengajukan permohonan. Lalu yang keempat, penitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani penitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Jadi tanda tangannya penitera itu tanggalnya sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran tersebut. Lalu saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu putusan pailit. Nah, jika pengadilan menerima permohonan pailit, diangkat curator untuk melaksanakan tugas pengurusan atau pemberesan atas harta pailit. Jadi setelah pengadilan menerima permohonan pailit, curator itu diangkat untuk melaksanakan tugas pengurusan atau pemberantasan atas harta pailit tersebut. Curator dapat ditunjuk oleh yang pertama itu debitor atau kreditor, yang kedua itu pengadilan. Nah, curator adalah pihak yang diberi tugas untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit. Dalam melaksanakan tugasnya, kurator yang pertama tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan. Lalu yang kedua, dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam meningkatkan nilai harga pailit tersebut. Bila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga, curator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman tersebut terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari hakim pengawas. Nah, curator dimaksud di atas terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama, balai harta peninggalan atau BHP. Yang kedua, curator lainnya, yaitu perseorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, kurator bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit tersebut. Jadi jika ada kerugian atau sesuatu yang kurang pas pada harta kepailitan tersebut, maka curatorlah yang bertanggung jawab, seperti itu. Jadi selanjutnya yang terakhir itu berakhirnya kepailitan. Jadi bagaimana sih berakhirnya kepailitan tersebut? Pembatalan oleh Mahkamah Agung setelah adanya upaya hukum. Nah, yang pertama itu pencabutan kepailitan atas usul curator karena kekayaan debitur sangat tidak mencukupi untuk membayar hutang. Jadi ketika kekayaan debitur itu tidak mencukupi untuk membayar hutang, maka pencabutan kepailitan tersebut dapat dilakukan atas usul curator. Lalu yang kedua itu pemberesan. Dan yang ketiga itu perdamaian. PKPU diatur dalam bab 3 pasal 222 sampai dengan pasal 294
UUK PKPU. Dalam pasal 222 ayat 3 mengatakan bahwa kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada krediturnya. Maksud debitur memohon PKPU adalah untuk mengajukan rencana perdamaian. Rencana perdamaian yang dimaksud adalah rencana perdamaian yang memuat tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Tujuan permohonan PKPU yaitu untuk menghindari pailit, untuk memberikan kesempatan kepada debitur melanjutkan usahanya tanpa ada desakan untuk melunasi hutang-hutangnya dan menyehatkan kegiatan usaha dari debitur. Jadi yang pertama itu ada debitor, yang kedua itu ada kreditor, yang ketiga itu ada Bank Indonesia, yang keempat itu ada Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM, dan yang kelima itu ada Menteri Keuangan. Nah, yang debitor itu ketika dia tidak mampu membayar hutangnya, maka dia berhak mengajukan permohonan penundaan pembayaran hutang tersebut jika hutang tersebut sudah jatuh tempo. Lalu yang kedua, kreditor itu dapat mengajukan permohonan penundaan utang jika memperkirakan debitor tidak dapat membayar utangnya jika sudah jatuh tempo yang telah ditentukan. Lalu Bank Indonesia, dalam hal debitornya adalah bank sendiri. Lalu selanjutnya itu Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Dalam hal debiturnya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan peminjaman serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Lalu yang terakhir itu Menteri Keuangan. Dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun dan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di dalam kepentingan publik. Jadi kalau Menteri Keuangan itu perlu atau berhak mengajukan penundaan pembayaran utang jika kepentingan publik seperti BUMN, badan asuransi dan lain sebagainya itu tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Tahapan permohonan PKPU di sini tuh ada dua. Yang pertama yaitu tahapan PKPU yang sementara. Nah, tahapan PKPU yang sementara itu jadi prosesnya itu kayak gini. PKPU sementara itu diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga kepada debitor selama 45 hari. Nah, PKPU ini diatur dalam pasal 225 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi sebagai berikut. Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitur dan juga kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama hari ke-45 terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan. Nah, kemudian apabila pada sidang pemeriksaan PKPU sementara itu diselenggarakan, terus debitor tidak hadir, maka debitor tersebut akan langsung dinyatakan pailit pada saat itu juga atau paling lambat pada keesokan harinya. Sedangkan jika debitor hadir dengan mengajukan rencana perdamaian sementara serta memohon penetapan PKPU tetap dan diterima oleh kreditor, maka oleh majelis hakim diberikan PKPU tetap kepada debitor paling lambat selama paling lambat itu 270 hari. Nah, selanjutnya itu ada PKPU tetap. Nah, PKPU tetap ini diberikan oleh majelis hakim pengadilan niaga kepada debitor selama 270 hari. PKPU ini diatur dalam pasal 228 ayat 6 Undang-Undang Kepailitan PKPU sebagai berikut ini. Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan setelah disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi dari 270 hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan. Nah, apabila kreditor belum memberikan suara mengenai rencana perdamaian, sementara pada permohonan penetapan PKPU
tetap, maka kreditur harus menentukan pemberian atau penolakan PKPU tetap dengan mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada sidang selanjutnya. Ini itu ada dalam pasal 228 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Kemudian, dalam hal ini, dalam hal PKPU tetap tidak dapat ditetapkan pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 228 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan PKPU dalam jangka waktu yang telah ditentukan PKPU sementara, maka debitur akan dinyatakan pailit. Hal ini sesuai dengan di pasal 228 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Putusan PKPU bersifat final dan mengikat. Putusan PKPU harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia minimal 2 surat kabar harian seperti tadi yang ditunjuk oleh hakim pengawas dalam pasal 235 UUK PKPU. Oktober 2018, produsen teh PT Sariwangi Agrikultur dan anak usahanya yaitu PT Maskapai Perkebunan Indorup Sumber Wadung atau Indorup akhirnya dinyatakan pailit oleh pengadilan setelah terjerat utang maha besar. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan dua perusahaan tersebut melakukan ingkar janji atau wan prestasi terhadap perjanjian perdamaian atau homologasi dalam penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang terdahulu. Menurut Hakim Ketua Abdul Qohar dalam pertimbangannya, wan prestasi karena kedua perusahaan lalai melakukan pembayaran cicilan utang bunga sampai dengan jatuh tempo waktunya pada 20 Maret 2018. Sariwangi dan juga Indorup tidak bisa membuktikan telah menunaikan kewajibannya kepada PT Bank ICBC Indonesia selaku pemohon. Sariwangi tidak menjalankan kewajiban membayar utang senilai 416.000 US dollar dan Indorup senilai 42.000 US dollar kepada ICBC. Ketidakhadiran Sariwangi sepanjang proses persidangan turut menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara, sebab tanpa jawaban dari Sariwangi, maka permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh ICBC benar adanya. Selama proses persidangan berlangsung, hanya pihak Indorup yang hadir. Namun pihak Indorup mengaku menolak dan akan segera melayangkan kasasi. Sebabnya, anak usaha Sariwangi ini mengaku melakukan pembayaran utang bunga. Dana yang telah dibayarkan tidak sedikit. Anak usaha Sariwangi ini mengklaim telah mencicil utang sebesar 500 juta sejak Desember 2017 sampai dengan Agustus 2018, sehingga totalnya mencapai 4,5 miliar rupiah. Lim Zovito Simanungkalit, kuasa hukum Indorup, mempertanyakan ihwal pembayaran yang sudah dilakukan kliennya tapi tidak dianggap dalam proses keputusan di pengadilan. Sementara itu, kuasa hukum pihak pemohon atau ICBC mengaku putusan pailit tersebut sudah sesuai ketentuan hukum. Tindakan ingkar janji yang dilakukan oleh Sariwangi dan Indorup bukan sekedar lalai pada kewajiban pembayaran utang bunga, melainkan juga tenggat waktu pembayaran utang bunga tersebut. Menurut Suwandi Halim, kuasa hukum ICBC, meski ada pembayaran yang dilakukan Indorup, tetapi anak usaha Sariwangi itu tidak memenuhi tenggat waktu yang ditentukan saat membayar hutang. Permasalahan wan prestasi bukan hanya tentang nominal akumulasi pembayaran, tetapi waktu pembayaran juga penting. Kalau waktu pembayaran tidak memenuhi, maka itu disebut wan prestasi juga. Itu adalah penjelasan dari Suwandi Halim kepada media massa Tirto. Selanjutnya, sengketa utang. Sengketa utang piutang Sariwangi dan Indorup dimulai ketika proses PKPU keduanya berakhir damai pada tanggal 9 Oktober 2015. Sariwangi memiliki tagihan senilai 1,5 triliun,
Sedangkan Indorup punya tagihan sebesar 35,71 miliar rupiah. Mengutip salinan putusan pengadilan, restrukturasi utang pokok Sariwangi dan Indorup baru akan dibayar setelah waktu tenggang atau grace period selama 6 tahun pasca homologasi. Sedangkan utang bunga harus langsung dibayar per bulan selama 8 tahun pasca homologasi. Rincinya, utang bunga denominasi dolar Amerika Serikat sebesar 2% dan utang bunga mata uang rupiah sebesar 4,75% selama 2 tahun pertama. Untuk tahun ketiga dan keempat dikenakan utang bunga sebesar 3% untuk dolar Amerika Serikat dan sebesar 5,5% untuk mata uang rupiah. Beban bunga sebesar 4% dan 6,5% masing-masing dibebankan untuk utang valuta asing dan rupiah di tahun kelima dan keenam. Sedangkan tahun ke-7 dan ke-8 Sariwangi dan Indorup dibebankan membayar utang bunga sebesar masing-masing 5% dan 7,5% untuk denominasi dolar Amerika Serikat dan mata uang Garuda. Nah, kewajiban senilai 416.000 dan 42.000 dolar milik Sariwangi dan Indorup hanyalah baru utang bunga pada tahun pertama terhadap ICBC. Tagihan utang bunga ini seharusnya dicicil tiap bulan pasca homologasi. Namun, dalam perjanjian perdamaian sekaligus juga disepakati bahwa pembayaran dapat ditangguhkan selama 12 bulan dan bisa dilunasi pada 9 Oktober 2016. Namun, Sariwangi maupun Indorup tidak pernah melakukan pembayaran utang bunga bahkan sampai dengan tahun berikutnya, yaitu 9 Oktober 2017. Pembayaran baru dilakukan pada Desember 2017 sebesar 500 juta rupiah dan berlangsung secara berkala sampai dengan Agustus 2018. Ini pun hanya datang dari pihak Indorup tanpa ada keputusan dari Sariwangi. Pada perjanjian utang berdasarkan cross default, yaitu perjanjian tanggung-menanggung alias tanggung renteng, maka jika Sariwangi tidak membayar utang bunga, Indorup terkena getah untuk membayar, sehingga ketika Sariwangi tidak bayar dan melakukan barang prestasi, maka Indorup juga dinyatakan demikian. Catatan ICBC hingga 28 Oktober 2017 setelah ditambahkan bunga total, nilai tagihan Sariwangi senilai 298,932 miliar dan Indorup sebesar 33,827 miliar. Rincian kewajiban senilai 1,5 triliun untuk tagihan Sariwangi berasal dari 5 kreditur separatis, yaitu kreditur yang memegang jaminan senilai 719,3 miliar rupiah. Dari 59 kreditur konkuren, yaitu kreditur yang tak memegang jaminan senilai 334,18 miliar rupiah. Dan kreditur preferen, yaitu kreditur yang haknya jadi prioritas senilai 1,21 miliar. Untuk Indorup, kewajiban utang senilai 35,71 miliar dengan rincian 5 kreditur separatis senilai 31,50 miliar, 19 konkuren senilai 3,28 miliar, dan preferen sebesar 922,81 juta rupiah. Menanggapi merek dagang Sariwangi yang merupakan milik PT Unilever Indonesia Tbk, perusahaan menyampaikan bahwa perusahaan tetap memproduksi teh Sariwangi. Berkaitan dengan berita yang beredar mengenai salah satu brand kami yaitu Sariwangi, Unilever sebagai pemilik brand ingin menyampaikan bahwa Unilever tetap memproduksi Sariwangi sehingga masyarakat Indonesia tetap bisa menikmati teh Sariwangi. Jelas Unilever dalam keterangan resminya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2018. Adapun mengenai hubungan perusahaan dengan PT Sariwangi Agricultural Estate Agency atau SAEA dan PT Maskapai Perkebunan Indorup Sumber Wadung atau MPISW, Unilever menegaskan bahwa keduanya bukan anak perusahaan mereka. Sementara mengenai PT Sariwangi Agricultural Estate Agency atau SAEA dan PT Maskapai Perkebunan Indorup Sumber Wadung atau MPISW, keduanya bukan merupakan bagian ataupun anak dari PT Unilever Indonesia Tbk, kata Unilever. Perseroan menyatakan memang benar jika SAEA pernah menjadi rekanan usaha Unilever untuk memproduksi merek teh Sariwangi, tapi saat ini sudah tidak memiliki kerjasama apapun dengan SAEA. Dalam pertimbangan Ketua Majelis Hakim
Abdul Qohar pada Selasa tanggal 15 bulan Oktober tahun 2018, Sariwangi dan Indorup telah terbukti lalai menjalankan kewajiban sesuai rencana perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terdahulu, mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian atau homologasi dari permohonan, yaitu ICBC, menyatakan perjanjian homologasi batal, menyatakan termohon 1 yaitu Sariwangi dan termohon 2 yaitu Indorup pailit dengan segala akibat hukumnya, kata Hakim Abdul. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman dan juga ibu dosen yang telah menonton dan mendengarkan video dari kami hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.